3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Fauziatun Nisa dan teman-teman saya yang bernama Muhammad Alwi, Karisma Ratnasari, Siti Barotul Ulum, dan Dinda Safira Rahmawati. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang perencanaan dan pengembangan kurikulum, yaitu prinsip kontinu dan implementasinya dalam pembelajaran. Langsung saja, definisi prinsip kontinu. Prinsip kontinu merupakan suatu prinsip di mana kurikulum harus dikembangkan secara sistematis dan berkesinambungan. Berkesinambungan yang dimaksud adalah memiliki keterkaitan antar kelas maupun dengan jenjang pendidikan. Cakupan dari prinsip kontinu yang pertama adalah ada cakupan vertikal. Kontinu antar berbagai tingkat kelas maupun jenjang sekolah yang berupa bahan pelajaran yang telah diajarkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tidak diajarkan lagi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan cakupan horizontal meliputi berbagai bidang studi yang berkaitan dengan hubungan antar bidang studi satu dengan yang lainnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Karisma. Baik, saya lanjutkan. Untuk selanjutnya, tujuan prinsip kontinu. Tujuan prinsip kontinu ini yang pertama yaitu menghindari adanya pengulangan materi kurikulum. Yang kedua yaitu mewujudkan pembelajaran yang sistematis. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi hasil belajar secara berkesinambungan dan teratur dari waktu ke waktu. Lalu untuk implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran dapat dilakukan dalam 6 langkah. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan pembelajaran yang berkesinambungan. Yang kedua yaitu rencanakan kurikulum terintegrasi. Yang ketiga, pilih metode pembelajaran yang mendukung kontinuitas. Yang keempat, penyusunan modul yang terstruktur. Yang kelima, evaluasi kontinu proses pembelajaran. Dan yang keenam yaitu pemanfaatan sumber belajar yang mendukung kontinuitas. Oke, selanjutnya penerangan akan implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran akan dijelaskan oleh Mbak Linda. Silakan Mbak Linda. Terima kasih. Selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu identifikasi tujuan pembelajaran yang berkesinambungan, yaitu 1. Tentukan tujuan pembelajaran jangka pendek, menengah, dan panjang yang saling terkait dan mendukung satu sama lain. Yang kedua, pastikan bahwa tujuan tersebut sesuai dengan kurikulum dan standar kompetensi yang berlaku. Selanjutnya yaitu rencanakan kurikulum terintegrasi. Yang pertama yaitu buat rencana kurikulum yang terintegrasi, di mana setiap elemen kurikulum, yaitu tujuan, materi ajar, metode pembelajaran, penilaian, saling mendukung dan mengarahkan satu sama lain. Yang kedua, pastikan bahwa kurikulum mencakup pengembangan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai yang berkelanjutan. Selanjutnya, pilih metode pembelajaran yang mendukung kontinuitas. Yang pertama yaitu pilih metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk membangun pengetahuan secara bertahap dan berkelanjutan. Yang kedua, gunakan pendekatan pembelajaran yang konsisten dan terstruktur untuk memastikan kontinuitas dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penyusunan modul yang terstruktur. Yang pertama, susun modul yang terorganisir dengan baik dan mengikuti urutan pembelajaran yang logis. Yang kedua, pastikan bahwa modul mencakup pengulangan materi, pengembangan konsep secara bertahap, dan integrasi antara topik-topik pembelajaran.
Selanjutnya, evaluasi kontinu proses pembelajaran. Yang pertama yaitu lakukan evaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran untuk memastikan bahwa kurikulum berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, gunakan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana pembelajaran. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber belajar yang mendukung kontinuitas, yaitu memanfaatkan berbagai sumber belajar seperti buku teks, materi audiovisual, dan media pembelajaran lainnya untuk mendukung kelangsungan proses pembelajaran. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Alwi. Monggo Pak Alwi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah mengenai relevansi kurikulum bahasa Jawa di sekolah. Kita ambil contoh untuk materi aksara Jawa. Relevansi kurikulum pada bahasa Jawa itu mulai dari fase A. Peserta didik mampu mengeja huruf, suku kata, dan kata tentang nama-nama benda, nama-nama anggota tubuh, dan kata kerja dalam ragam ngumpul dan krama. Pada fase A ini belum ada materi mengenai aksara Jawa, menulis maupun membaca. Namun dalam fase A ini sudah ada penguatan dasar mengenai perbendaharaan kata yang nantinya akan bermanfaat pada tahap selanjutnya, yaitu di fase yang B. Fase B, peserta didik mampu menulis 20 aksara Jawa legena, pasangan, sandangan swara, sandangan panyegek wanda. Jadi pada fase B, kelas 3 dan 4, peserta didik mulai dikenalkan dengan jenis aksara Jawa dasar yang disebut dengan legena. Kemudian juga peserta didik dikenalkan tentang sistem atau konsep dasar mengenai penulisan pasangan, sandangan swara, serta sandangan panyegek wanda. Pada tahap selanjutnya atau fase yang C atau kelas 6, kelas 5 dan 6, peserta didik mampu menulis kalimat sederhana menggunakan huruf Jawa sesuai dengan kaidah. Nah, setelah pada fase B dijelaskan tentang dasar-dasar aksara Jawa legena, di kelas 5 dan 6 anak-anak bertahap untuk bisa melatih kemampuan menulis kalimat sederhana dengan menggunakan huruf Jawa berdasarkan pengetahuan dasar yang telah didapatkan sebelumnya. Kemudian pada fase D, peserta didik mampu membaca teks paragraf aksara Jawa untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Jadi untuk fase D, SMP, kelas 7 sampai kelas 10, peserta didik diharapkan sudah mampu membaca teks paragraf aksara Jawa berdasarkan konsep-konsep yang telah didapatkan pada fase-fase sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah fase E. Peserta didik mampu menulis gagasan dan pikiran dalam bentuk teks aksara Jawa dengan memperhatikan kaidah penulisan aksara Jawa. Setelah sebelumnya, peserta didik berlatih untuk bisa membaca teks paragraf dengan benar. Pada fase E, peserta didik diarahkan untuk bisa menulis gagasan atau pikiran sederhana menggunakan aksara Jawa ditulis menggunakan bentuk teks. Kemudian pada fase F, kelas 11 dan 12 SMA, peserta didik mampu menulis gagasan dan pikiran dalam bentuk teks aksara Jawa yang memuat misalnya legena, pasangan, sandangan, angka, swara, murda, lan aksara rekan, serta aksara yang lainnya. Berbeda dengan fase E, pada fase F, peserta didik diharapkan sudah mampu menuliskan gagasan dan pikiran dengan menggunakan konsep-konsep aksara Jawa secara komprehensif atau lebih luas. Kemudian dilanjutkan ke scene selanjutnya atau slide selanjutnya akan diterangkan oleh
Ibu Siti Bahrotul Ulum. Ya, terima kasih. Selanjutnya penjelasan lebih rinci mengenai fase-fase dalam relevansi kurikulum bahasa Jawa di sekolah. Yang pertama ini adalah pada tingkat SD atau MI, fase B dan C, yaitu peserta didik mampu membaca dan menulis teks paragraf aksara Jawa. Pada kelas 3 dan kelas 4, capaian pembelajarannya adalah mengidentifikasi aksara Jawa legenda serta menulis frasa dalam aksara Jawa. Kemudian kelas 5 dan kelas 6, mengidentifikasi sandangan dan pasangan aksara Jawa serta menulis kalimat sederhana sesuai dengan kaidah penulisan aksara Jawa. Slide selanjutnya, untuk SMP atau MTS masuk pada fase D, yaitu kelas 7 sampai kelas 9. Untuk kelas 7, capaian pembelajarannya adalah mengidentifikasi pasangan aksara Jawa dalam teks paragraf aksara Jawa. Kemudian kelas 8, mengidentifikasi aksara rekan dalam teks paragraf aksara Jawa. Kemudian tingkatan selanjutnya pada kelas 9 yaitu menuliskan teks paragraf beraksara Jawa sesuai dengan kaidah penulisan. Selanjutnya, untuk tingkat SMA atau MA sederajat masuk pada fase E dan F, yaitu peserta didik mampu membaca dan menulis teks aksara Jawa. Untuk kelas 10 masuk pada fase E, kemudian kelas 11 dan 12 masuk pada fase F. Untuk kelas 10, capaian pembelajarannya adalah mengidentifikasi aksara angka dan suara dalam teks aksara Jawa. Kelas 11, mengidentifikasi aksara murda dalam teks aksara Jawa. Kemudian yang terakhir adalah kelas 12, menuliskan gagasan dalam teks beraksara Jawa. Oke, terima kasih Bapak Ibu Ya, terima telah kasih. disampaikan materi mengenai prinsip kontinuitas pada kurikulum. Sejatinya, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan aturan yang berisi tujuan, isi, bahan, atau cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, agar tujuan tertentu tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, kurikulum perlu memiliki prinsip kontinuitas atau berkesinambungan. Misalnya, materi-materi yang disampaikan kepada peserta didik harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangannya, kesiapan belajarnya, atau minat belajarnya. Kemudian, perlu juga diperhatikan tujuan, isi, strategi, dan evaluasi dalam penerapan kurikulum agar penyelenggaraan pembelajaran berjalan dengan sistematis. Terima kasih.